Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari SMK 2 Parangpanjang akan menjelaskan soal jenis jaringan pada komputer. Tapi sebelum itu terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Mintananda Pratama. Dan saya Raffi Galang Ramadan. Dan saya Fahri Ramadan. Kami di sini akan memulai presentasi kami. Stay tune. Komputer, dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan berbagi data, sumber daya, dan aplikasi disebut sebagai jaringan komputer. Komputer terbentuk dari 5 hal berikut, yakni sender atau pengirim, perangkat yang memiliki data perlu mengirimkannya ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan, dan yang kedua yaitu receiver atau perangkat yang mengharapkan data dari perangkat lain di jaringan. Yang ketiga yakni media transmisi, media penghubung untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain seperti kabel, gelombang radio, dan lain-lain. Yaitu protokol yang disepakati oleh pengirim data dan penerima. Tanpa protokol, dua perangkat dapat terhubung satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi. Yang kelima yakni message atau pesan, data atau informasi yang perlu transfer dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan memungkinkan komputer untuk terhubung dan berkomunikasi dengan komputer yang berbeda melalui media transmisi. Berdasarkan wilayah cakupannya, jaringan dapat dibagi menjadi 3, yaitu LAN Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network 1. 1. Local Area Network atau LAN. Jaringan ini adalah jenis jaringan yang sangat umum dan populer. Seperti namanya, LAN menghubungkan sekelompok komputer atau perangkat bersama-sama dalam area kecil seperti gedung atau kantor. Contoh dari LAN bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN menghubungkan beberapa LAN bersama-sama dan mencakup seluruh wilayah geografis seperti kota atau area kampus. Jenis jaringan ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada LAN. Contoh dari MAN bisa dilihat sebagai berikut. Pos. Ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara. Wide Area Network merupakan jaringan yang lebih besar daripada LAN dan MAN. Jaringan WAN tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi mencakup area geografis yang luas melalui saluran telepon, kabel fiber optik atau satelit, dan link. Gambar dari Berikutnya ada arsitektur jaringan komputer. Arsitektur pada jaringan komputer terbagi dua jenis. Yang pertama yaitu jaringan peer-to-peer atau P2P. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana sebuah komputer dihubungkan secara bersamaan dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya dapat kalian lihat di samping saya maupun dimanapun di sebuah video ini. Ada yaitu jaringan client server. Jaringan client server adalah jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut dengan client untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain dari komputer pusat yang dikenal sebagai server. Contohnya dapat kalian lihat seperti Google, Chrome, dan lain-lain. Dan contoh misal dalam gambar akan terdampir dalam video berikut. Selanjutnya ada sebuah server melakukan semua operasi utama seperti keamanan, manajemen, jaringan server. Server juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya seperti file, directory, printel, dan lain-lain. Semua klien berfungsi untuk satu sama lain melalui server. Misalnya klien 1 ingin mengirimkan beberapa data ke klien 2. Nah, kelemahan pada klien server. Ini memungkinkan bahwa klien server ini tidaklah aman atau tidak memiliki kekurangan dalam berbagai hal.
Pertama, jaringan client server cenderung mahal karena membutuhkan server yang sangat memori yang sangat besar, jadi biaya maintenance-nya lebih besar daripada peer-to-peer. Kedua, server memiliki network operating system atau NOS untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi NOS sangat tinggi atau mahal juga di dalam pasarannya. Ketiga, membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengelola semua sumber daya. Selanjutnya, ada macam-macam topologi jaringan komputer. Susunan jaringan komputer terdiri dari node dan jalur penghubungan yang melalui pengirim dan penerima disebut dengan topologi jaringan. Macam-macamnya dapat dilihat dalam presentasi berikut ini. Baik, yang pertama ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, cara kerja dari AHCP yaitu misalkan n jumlah perangkat yang terhubung satu sama lain. Dalam topologi mesh, jumlah port yang dibutuhkan oleh setiap perangkat adalah n. 1. Pada gambar di atas terdapat 5 perangkat yang terhubung satu sama lain, maka jumlah total port yang dibutuhkan oleh setiap perangkat adalah 4. Jumlah total port yang dibutuhkan n kali n kurang 1. Misalkan n perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi mesh, maka jumlah total link khusus yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah n2, yaitu n kali n kurang 1 seper 2. Pada gambar topologi mesh di atas terdapat 5 perangkat yang satu sama lain, sehingga jumlah total link yang dibutuhkan adalah 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10. Kelebihan yang pertama dari topologi mesh adalah susunannya andal, kesalahan dapat didiagnosis dengan mudah, dan yang ketiga memberikan keamanan dan privasi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan, instalasi dan konfigurasinya agak sulit, biaya kabel mahal karena banyak kabel yang dibutuhkan, dan yang ketiga biaya pemeliharaannya tinggi. Topologi star. Jika n perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi star, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah n jika mudah untuk mengaturnya. 2. Setiap perangkat hanya membutuhkan satu port, yaitu untuk menghubung ke hub. Oleh karena itu, jumlah total port yang dibutuhkan adalah n. Jaringan dapat diandalkan. Keempat, jaringannya dapat diandalkan. 5. Mudah untuk identifikasi kesalahan dan isolasi kesalahan. Kekurangannya juga ada karena topologi star ini bukanlah topologi yang sempurna. Jika konstruktor atau hub yang menjadi sandaran seluruh topologi mengalami kegagalan, seluruh sistem akan mogok. 2. Biaya pemasangan tinggi. 3. Kinerja jaringan sangat bertanggung jawab pada hub. Baik, yang selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu hub. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lain dengan dalam satu arah, tidak ada fitur lainnya. Contoh dari topologi bus bisa dilihat sebagai berikut. Topologi ini memiliki koneksi multi-point dan kurang andal karena jika backbone gagal, maka topologi akan crash. Topologi bus juga memiliki kelebihan. 1. Jika n perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi bus, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkan adalah 1. 2. Biaya kabel lebih murah dibandingkan dengan topologi lain karena hemat dalam penggunaan kabel. Di balik kelebihannya itu juga memiliki kekurangan. 1. Jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. 2. Jika lalu lintas jaringan padat, maka akan meningkatkan tabrakan data. Yang ketiga, keamanannya lemah. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.